Kita sering berkata, "Aku hanya ingin tahu yang benar. Aku hanya mencari kebenaran." Tapi benarkah begitu? Atau kita hanya ingin tahu kebenaran yang nyaman untuk kita? Kebenaran yang tidak mengguncang, yang tidak menyakitkan, yang membenarkan kita, bukan menguji kita. Manusia pada dasarnya adalah pencari makna. Tapi dalam perjalanan itu, kita bukan hanya mencari kebenaran, kita mencari pembenaran. Dan itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Sejak awal hidup, kita dikelilingi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku? Apa yang benar? Apa yang salah? Untuk apa semua ini? Dan kita mulai mencari. Kita belajar, membaca, berdiskusi, kita menyerap ilmu, mengikuti tokoh, memeluk ideologi, bahkan mendalami spiritualitas. Tapi pencarian itu tidak murni. Kita menyaring kebenaran. Kita memilih apa yang ingin kita percaya. Bila suatu pendapat menyenangkan hati, menenangkan ego, menjustifikasi pilihan, kita sebut itu masuk akal. Tapi kalau pendapat itu menantang cara pikir kita, menggugat kebiasaan, atau membuat kita merasa kalah, mendadak itu jadi tidak relevan. Mengapa kita selektif dalam menerima kebenaran? Jawabannya ada pada satu kata, takut. Kita takut disalahkan. Kita takut kehilangan identitas. Kita takut apa yang selama ini kita pegang ternyata keliru. Karena kebenaran sejati seringkali menyakitkan. Ia bukan datang dengan bunga dan pelukan. Ia datang dengan cambuk dan kaca, memaksa kita bercermin dan melihat bagian dari diri kita yang belum siap. Dan karena itu, kita lari, kita memilih kebenaran semu, kebenaran versi kita sendiri yang tidak mengganggu kenyamanan, yang tidak merusak struktur dunia batin kita. Kita hidup di zaman informasi, tapi juga zaman disinformasi. Setiap orang bisa mengutip, bisa berbicara, bisa terdengar meyakinkan, tapi kita lupa kebenaran bukan tentang seberapa keras disuarakan, tapi seberapa jujur ia merefleksikan realitas. Masalahnya, banyak dari kita tidak lagi memverifikasi, hanya mengafirmasi. Kita hanya mencari apa yang sudah ingin kita dengar, dan ketika menemukan itu, tanpa pikir panjang, kita menyebutnya benar. Inilah kebenaran semu. Kebenaran yang dikurasi, diedit, dibentuk untuk menyesuaikan harapan kita. Ia bukan cermin, ia topeng. Setiap orang melihat dunia dari tempat yang berbeda, dari pengalaman, dari trauma, dari latar sosial, dari pendidikan. Maka jangan heran jika dua orang melihat hal yang sama, tapi menyimpulkan hal yang sangat berbeda. Bagi satu orang, itu adalah keadilan. Bagi yang lain, itu adalah penindasan. Bagi satu orang, itu adalah prinsip. Bagi yang lain, itu adalah kesombongan. Sudut pandang menciptakan lensa, dan lewat lensa itulah kita melihat kebenaran. Masalahnya, kebanyakan dari kita tidak sadar sedang memakai lensa. Kita pikir kita melihat apa adanya, padahal kita melihat apa yang ingin kita lihat. Ego adalah filter yang paling berbahaya dalam pencarian kebenaran. Ia tidak tertarik pada fakta, ia tertarik pada dominasi. Ego tidak ingin kita benar, ego ingin kita menang. Maka saat kebenaran menampar wajah kita, ego akan berbisik, "Itu bukan salahmu, itu karena dia, karena sistem, karena dunia tak adil." Dan kita pun tenang, karena kita tidak perlu berubah, tidak perlu memperbaiki, tidak perlu menyesal. Kita cukup terus menjadi siapa diri kita sekarang, tanpa proses, tanpa rasa bersalah, tanpa refleksi. Ada istilah yang jarang disebut tapi sangat nyata, dissonance kognitif, yaitu ketegangan batin saat dua hal bertabrakan dalam pikiran kita, fakta dan keyakinan. Misalnya, kita percaya bahwa kita orang baik, tapi suatu hari kita menyakiti seseorang. Alih-alih mengakui bahwa kita mungkin keliru, kita memilih narasi baru. Aku melakukan itu karena dia memancingku.
Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya membela diri. Lalu kita membentuk realitas palsu. Bukan karena kita ingin bohong, tapi karena batin, kita tidak sanggup menanggung konflik internal. Kita lebih memilih tenang dalam kebohongan daripada gelisah dalam kebenaran. Ini pertarungan abadi, kebenaran atau kenyamanan. Socrates pernah berkata, orang yang paling tidak disukai adalah mereka yang membawa kebenaran. Karena kebenaran tidak datang untuk menyenangkan. Kebenaran datang untuk membebaskan. Dan kebebasan tidak selalu nyaman. Saat seseorang memberitahu kita kesalahan, kita marah. Saat sebuah data membantah keyakinan kita meremehkannya. Saat dunia tidak sesuai harapan kita, kita bilang dunia ini tidak adil. Padahal mungkin dunia ini adil, hanya saja tidak sesuai keinginan kita. Kebenaran sejati tidak berteriak. Ia tidak memaksa, tidak mencari pembenaran, ia hanya ada. Diameter teguh, menunggu untuk ditemukan. Tapi kita terlalu bising untuk mendengarnya. Terlalu sibuk mendebat, terlalu ingin benar, terlalu penuh dengan pendapat sendiri. Kadang, untuk menemukan kebenaran, kita tidak perlu menambah informasi. Kita hanya perlu mengurangi kebisingan, mengurangi ego, mengurangi keyakinan berlebih bahwa kita sudah tahu segalanya. Karena semakin dalam kita menyelami, semakin kita sadar bahwa kita tahu sangat sedikit. Kebenaran bukan soal menang. Kebenaran adalah soal tumbuh. Dan pertumbuhan, seperti luka, seringkali terasa tidak nyaman. Tapi justru di sana, ruang perubahan terbuka. Berani menerima kebenaran yang berbeda dari keyakinan kita adalah tanda kedewasaan. Berani mengubah pendapat ketika fakta menampar adalah tanda kekuatan. Berani mengakui kesalahan adalah tanda bahwa kita tidak terjebak dalam ego. Kita bukan robot yang diprogram, kita makhluk yang tumbuh. Dan untuk tumbuh, kita butuh belajar melihat ulang apa yang selama ini kita anggap benar. Di dunia yang semakin gaduh, kita jarang benar-benar mendengarkan. Kita mendengar untuk membalas, kita menunggu giliran berbicara, bukan membuka hati. Tapi kebenaran seringkali tersembunyi di tempat yang tidak kita sukai, dalam argumen lawan, dalam kritik pedas, dalam pendapat minoritas. Dan jika kita terus menolak semua yang tidak sesuai, kita akan membangun penjara dari keyakinan sendiri. Nyaman tapi sempit, tenang tapi kosong. Mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang, apakah kita benar-benar ingin kebenaran? Atau hanya ingin menang argumen? Apakah kita terbuka pada realitas yang tak menyenangkan? Atau hanya mencari cermin yang memantulkan ego? Kebenaran tidak selalu memihak kita, tapi ia selalu membebaskan. Dan di antara semua luka, rasa malu, dan konflik batin, ada satu kedamaian yang hanya bisa diraih oleh orang yang mau melihat dunia apa adanya. Bukan apa yang ingin dilihat, tapi apa yang sungguh-sungguh nyata. Kebenaran tidak selalu indah, tapi ia satu-satunya jalan menuju kedewasaan. Dan mungkin menjadi dewasa adalah belajar mencintai apa yang tidak nyaman, demi hidup yang lebih utuh.